Malam itu, Doni yang baru saja memulai profesinya sebagai supir angkot sedang menarik di rute terakhirnya. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, dan hujan deras turun mengguyur jalanan kota. Lampu-lampu jalan berkedip karena gangguan listrik, membuat suasana semakin mencekam. Doni baru saja melewati perempatan sepi ketika ia melihat seorang wanita berdiri di bawah pohon besar, memayungi dirinya dengan kain lusuh berwarna hitam. Dia melambaikan tangan, meminta angkot berhenti. "Alhamdulillah, penumpang terakhir," gumam Doni, berusaha menghilangkan rasa kantuknya. Dia memperlambat angkotnya, lalu membuka pintu otomatis. Wanita itu naik tanpa sepatah kata, langsung duduk di kursi tengah. Dia mengenakan kebaya putih yang sudah kotor, dan baunya menyengat seperti kain yang basah berhari-hari. "Malam mbak, mau kemana?" Doni mencoba ramah. Wanita itu hanya diam, wajahnya tertunduk dengan rambut panjang yang menutupi sebagian besar wajahnya. "Sepi ya malam ini?" Doni mencoba memecah suasana, tapi wanita itu tetap bungkam. Hujan terus mengguyur, suara air menetes masuk ke dalam angkot yang bocor. Doni melirik kaca spion untuk memastikan wanita itu masih di tempatnya. Tapi saat ia melihat, kursi tengah tampak kosong. Jantung Doni hampir berhenti. Dia menoleh langsung ke kursi itu. Wanita itu masih di sana, duduk seperti tadi, tapi kali ini wajahnya menghadap lurus ke arahnya. Mata wanita itu tak tampak, hanya dua rongga hitam besar yang menatap Doni tanpa berkedip. Doni langsung memalingkan wajahnya, napasnya memburu. "Biasa aja Don, mungkin cuma capek," gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun, ketakutannya memuncak ketika wanita tadi berbicara. "Jalan terus bang, jangan berhenti." Suaranya berat, seperti berasal dari bawah tanah. Doni langsung menginjak gas lebih dalam, memacu angkotnya melewati jalanan licin. Namun, semakin jauh dia melaju, dia merasa jalan ini tidak familiar. Seharusnya jalanan kota, tapi ini berubah menjadi jalan kecil yang dipenuhi pohon besar. Angkotnya terus melaju seperti ada yang mengendalikannya. Dia memeriksa kaca spion lagi. Kali ini, wanita itu tidak hanya duduk. Tubuhnya melayang sedikit di atas kursi, dan rambutnya perlahan memanjang, menjuntai hingga menyentuh lantai. "Bang, kamu mau kemana?" Suara wanita itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Doni menoleh ke kursi tengah, tapi wanita itu sudah tidak ada. Dia menatap kaca depan, dan wanita itu sekarang berdiri di tengah jalan, tepat di depan angkotnya. Doni membanting setir untuk menghindar, membuat angkotnya oleng dan menabrak pohon besar di pinggir jalan. Angkot berhenti, mesinnya mati, dan hanya suara hujan yang terdengar. Doni keluar, meskipun tubuhnya gemetar hebat, dia menoleh ke sekeliling, berharap menemukan jalan untuk kembali ke kota. Tapi yang ada hanya hutan gelap tanpa ujung. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari dalam angkot. Doni menoleh. Wanita itu keluar dari pintu belakang, tapi kali ini tubuhnya tidak utuh. Lehernya terpuntir ke samping, dan kakinya seperti patah, bergerak aneh setiap kali dia melangkah mendekat. "Kamu gak akan bisa pergi, bang." Doni mundur perlahan, tapi dia terjatuh. Saat dia mendongak, wanita itu sudah berdiri tepat di depannya, mengulurkan tangannya yang dingin untuk menyentuh wajahnya. "Pulangin aku," bisiknya. Esok paginya, warga menemukan angkot Doni di jalan hutan yang tidak pernah dilewati siapapun. Doni ditemukan di dalamnya, tubuhnya kaku dengan wajah ketakutan, seolah dia baru saja melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Di kaca depan angkot ada tulisan dengan darah, "Jangan pernah menolak tumpangan."